Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Operation Twist yang dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Purbayanya Amerika, Scott Bessent. Nah, kira-kira dari aksi Operation Twist tersebut, apakah pasar modal Indonesia itu dan nilai tukar rupiah akan diuntungkan apa tidak? Hutang US itu menembus 40 triliun US dollar. Kalau nggak salah itu sudah di bulan Juli. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 712.000 triliun. Nah, kalau MBG itu satu T sehari itu cukup untuk 1950 tahun MBG gitu. Em, dan nilai hutang ini juga saya rasa merupakan yang tertinggi sedunia. Kemudian defisit daripada APBN, jadi APBN-nya Amerika ya, bukan Indonesia ya, itu mendekati 6%. Kalau di Indonesia 3% itu presidennya sudah bisa dilengsarkan, tapi kalau di Amerika ini sudah 6%. Dan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun, di sekitar 6%. Eh, Ketika hutangnya besar, defisitnya juga besar, eh, itu yield-nya tinggi bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau yield-nya tinggi, artinya atas hutang yang besar tersebut harus di-refinance dengan kupon obligasi yang lebih mahal. Nah, untuk mengatasi masalah itu, makanya ada yang namanya Operation Twist ini. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Kira-kira dampak ke Indonesia seperti apa? Jadi sebelum memahami tentang Operation Twist, kita harus mengerti tentang konsep yield curve atau kurva imbal hasil. Ini adalah kurva imbal hasil yang saya ambil dari website PHEI. Dulu zaman saya masih SD SMP, grafik ini sudah ada, tapi di koran Kompas. Nah, belakangan koran Kompas sudah nggak ada. Dia eh, pindah ke Kontan, habis itu IBPA. IBPA ganti nama jadi PHI. Nah, jadi yield curve ini adalah kurva imbal hasil, ada tanggalnya. Nah, kalau kurva ini sumbu X-nya adalah berapa tahun, jadi semakin lama semakin panjang. Jadi kayak ori, ada yang jatuh temponya 3 tahun, ada yang jatuh temponya 6 tahun. Ini sama. Surat utang negara itu ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, kalau yang ke atas ini adalah imbal hasil atau yield-nya. Ya, jadi semakin tinggi artinya imbal hasilnya semakin tinggi dan sebaliknya. Prinsip daripada kurva imbal hasil atau yield curve kalau mengikuti bentuk yang normal semakin panjang semakin tinggi. Jadi ibaratnya kalau surat utang negara yang 1 tahun misalnya 6,5%. Kalau yang 10 tahun 7,1%. Kalau yang 20 tahun 7,2% misalnya. Jadi semakin lama itu semakin tinggi. Nah, yield curve ini kalau diterjemahkan dalam angka seperti ini. Jadi 1 tahun 6,55, 2 tahun 6,61, 3 tahun 6,60, 4 tahun 6,76 dan seterusnya. Nah, yield curve ini memiliki banyak kegunaan. Jadi misalkan di tanggal 21 Agustus, pemerintah melelang obligasi. Jadi dia APBN-nya defisit. Untuk menutup defisit APBN tersebut, Menteri Keuangan melelang seri-seri FR. Maka untuk yang jatuh tempo 5 tahun, itu harga wajarnya atau yield wajarnya adalah di 6,82%. Nah, baru dari 6,82% ini diterjemahkan di harganya berapa, begitu. Nah, kalau yang 10 tahun 7,05. Nah, angka ini, Bapak Ibu, bukan angka yang fix. Jadi bisa bertanggal 21 Agustus sekian. Kalau 1 hari sebelumnya, yang yesterday, angkanya sekian. Nah, yield ini bisa naik, bisa turun. Jadi kalau kita bandingkan contoh yang yesterday dan today, yesterday itu 7,049, hari ini 7,056. Artinya yieldnya naik. Nah, kalau yieldnya naik, itu berarti kalau pemerintah terbitin obligasi, dia harus bayar imbal hasil lebih tinggi, karena kupon obligasi itu tetap namanya fixed rate gitu ya. Maka harganya yang turun gitu. Nah, jadi ini cara kerjanya kalau maksudnya kegunaan yield curve kalau untuk obligasi negara. Nah, yield curve ini juga bisa dipakai untuk
Misalnya ada orang menilai project. Misalnya saya mau investasi, investasi kan saya ambil resiko. Katakan investasi ini saya proyeksi 10 tahun balik modal. Ya ini jadi risk free. Kalau saya taruh di obligasi negara, tiap tahun dapat 7%. Udah risk free gitu. Project ini bisa di atas 7% nggak? IRR-nya bisa nggak di atas 7%? Jadi yield curve ini bisa menjadi risk free. Kemudian bagi obligasi korporasi, jadi misalnya perusahaan kayak Sinarmas, perusahaan kayak grupnya Adaro, kemudian perusahaannya grupnya MDKA, grupnya Lautan Luas dan sebagainya. Kalau mereka mau pinjam uang dengan cara menerbitkan obligasi, langkah pertama mereka di rating dulu. Jadi misalnya ratingnya adalah triple A misalnya. Nah, kalau triple A jatuh temponya 5 tahun, pada saat dia terbit itu orang akan cek 5 tahun negara 6,82. Triple A itu berarti yang paling aman. Nah, berarti dia cukup misalnya 0,5% di atas 6,82. Nah, kalau dia double A, wah ada resikonya lebih tinggi. Berarti mungkin perlu 1% lebih tinggi. Kalau dia single A, waduh single A ini resikonya lebih tinggi nih. Mungkin dia harus 2% di atas yang 5 tahun. Nah, jadi yield curve ini eh, ditambah dengan credit spread ya. Jadi kredit premium itu menjadi acuan kira-kira dia mesti berapa persen di atas obligasi negara. Nah, kalau di Amerika yield curve ini juga dipakai untuk penentuan suku bunga KPR. Jadi mereka pakai yang 30 tahun. Nah, kalau di Indonesia kan kita kalau ambil KPR itu fix dan cap. Fix biasanya misalnya 3 tahun suku bunganya fix, tahun keempat, tahun kelima dia cap, artinya bunganya naik turun tapi di cap maksimal sekian. Lewat tahun kelima dia floating gitu. Nah, ketika dia memasuki floating di US, mereka ngikutin yang 30 tahun. Jadi kalau 30 tahun ini dia punya yield naik, maka floatingnya akan naik. Nah, kalau 30 tahun itu yieldnya turun, maka floatingnya akan turun gitu. Nah, jadi kalau di Amerika eh, kegunaannya seperti yang di Indonesia plus ada yang untuk acuan KPR gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau tadi itu adalah bentuk yield curve-nya Amerika Indonesia, ini adalah yield curve-nya Amerika. Cuma ini beberapa tanggal ya. Jadi ada yang tanggal 2 Januari, yang tanggal 31 Maret, tanggal 30 Juni, kemudian tanggal 21 Agustus. Nah, kalau kita lihat yield curve-nya itu ternyata nggak stable, maksudnya nggak diem aja, bergerak gitu, dan cenderung naik. Jadi kalau kita lihat yang paling awal yang 2 Januari ini di sini ya, tapi 30 tahun tuh selalu stuck di 4,8, 4,9. Nah, kemudian dari Januari ke Maret yang hijau ini geser ke atas. Nah, artinya kalau contoh misalnya 3 tahun itu di Januari 3,6, 3,5, di Maret 3,8. Artinya di bulan Maret kalau orang mau terbitin obligasi yang 3 tahun itu dia harus membayar lebih tinggi. Nah, pindah ke Juni 4,1%. Jadi tadinya dia bayar kupon 3,8 harus bayar 4,1. Nah, kemudian di bulan Agustus yang terbaru yang warna biru ini bahkan sudah 4,31. Nah, jadi terlihat bahwa yield curve-nya Amerika itu mengalami kenaikan dari awal tahun sampai dengan Agustus ini. Nah, eh, khususnya yang 30 tahun yang jadi acuan KPR ini, itu naiknya cukup signifikan nih. Dari 4,9, 4,8 ke 5,27. Ya. Kalau yang 25 tahun dari 4,8 ke 5,2. Nah, kalau yieldnya naik, terutama yang 30 tahun naik tinggi, itu kan tadi saya sebutkan, itu menjadi acuannya KPR. Itu problemnya banyak. Satu, kalau negara menerbitkan obligasi jangka panjang, bebannya jadi lebih tinggi. Kemudian kalau masyarakat yang cicilan KPR, kalau yang merasakan suku bunga floating ya, wah itu cicilannya kan naik signifikan gitu. Nah, eh, jadi walaupun cuma sekitar 0,37, ya kan cuma 0,3 Pak. No, no, no. Kalau kamu terjemahkan ke harga rumah yang misalnya 2-3 M,
dengan cicilan 15-20 tahun, 0,3 ini bisa something loh di hitung-hitungan cicilan KPR gitu. Ini kan dalam dolar ya, bukan dalam rupiah. Jadi itu bisa mempersulit kehidupan orang-orang yang menyicil KPR. Nah, kalau terlalu tinggi naiknya bisa saja dia mengalami gagal bayar. Jadi kalau dulu orang bilang subprime mortgage, nah itu salah satu alasannya karena cicilannya naik, orang nggak mampu bayar gitu. Ekonominya lagi susah. Nah, kemudian bagi Trump yang sedang berusaha menjaga dia punya dukungan partai ya karena akan ada pemilu selah. Jadi Amerika itu ada pemilu yang 4 tahun sekali, itu pemilu untuk presidennya sama DPR-nya. Kemudian di tengah-tengah 4 tahun itu ada namanya midterm election. Jadi khusus untuk memilih anggota DPR-nya aja. Jadi kalau presidennya kerja memang jabatannya 4 tahun, tapi di tahun kedua tuh sudah kayak ada midterm election yang bisa saja yang tadinya mungkin mayoritas Partai Republik berubah jadi Demokrat kalau kinerjanya kurang bagus. Nah, jadi uh, ini gambaran untuk yield curve-nya USA. Nah, kenapa dia naik? Ya, uh, bisa macam-macam. Uh, perang sama Rusia nggak selesai-selesai, perangnya sama Iran. Nah, kemudian habis dia perang sama Iran, harga minyak naik, Selat Hormuz ditutup, harga kebutuhan lain naik. Jadi kalau harga kebutuhan naik, inflasi tinggi, yield-nya juga naik. Nah, kenaikan yield ini juga secara teknis berdampak juga terhadap negara lain, Jepang contohnya. Jepang itu bank sentralnya kalau dibilang enggan sih, enggak juga ya. Tapi dia ibaratnya waktu orang inflasi tinggi, bank sentral cepat-cepat naikin suku bunga, Jepang dia tunggu 2 tahun. Nah, ketika dia naikkan, terlalu slow, terlambat gitu. Nah, inflasinya sudah nggak terkendali. Makanya karena bank sentralnya terlambat menaikkan suku bunga, inflasi Jepang nggak terkendali, mata uangnya melemah. Nah, ketika mata uangnya terus melemah sampai dia sudah nggak tahan, dia terpaksa bongkar tabungan. Tabungannya itu ternyata 90% cadangan devisa Jepang itu bentuknya obligasi Amerika. Jadi eh, karena Jepang sedang bermasalah, dia mau bongkar tabungan untuk apa intervensi nilai tukarnya biar nggak terlalu rendah. Dia tuh kayak mau jual obligasi US. Nah, sampai-sampai si Donald Trump datang perintahkan si Scott Bessent untuk bantu Jepang sama-sama intervensi. Jadi nggak usah jual obligasinya, dijaminkan aja gitu. Nah, nah itu tindakan membantu Jepang intervensi bersama, somehow juga membuat US dollar melemah gitu. Nah, jadi kondisi yang sekarang terjadi seperti ini. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, si Donald Trump memerintahkan si Scott Bessent. Nah, Scott Bessent itu kalau di gampangnya adalah purbayanya Amerika. Kalau Ibu Destri Damayanti yang baru-baru ini terpilih jadi gubernur BI, itu adalah si Kevin Warsh ya. Jadi eh, kalau di dalam pemerintahan itu ada Menteri Keuangan, ada Gubernur Bank Sentral. Nah, ini Kevin ini Gubernur Bank Sentralnya. Kalau Scott Bessent ini Menteri Keuangannya gitu. Nah, jadi eh, menghadapi yield 30 tahun yang naik terus, kemudian sudah berdampak secara politis dan berdampak secara ekonomi, Trump memerintahkan kepada Bessent untuk you do something gitu. Nah, yang dilakukan Bessent adalah dia itu mencoba, ini saya ambil yang terbaru Agustus ya. Jadi yang warna biru ini, yang ini, yang Agustus. Nah, dia mencoba untuk eh, menurunkan yang jangka panjang 30 tahun karena memang bentuknya itu agak aneh, begini tek ke atas gitu. Nah, dia coba turunkan yang 25-30 tahun dengan cara dia naikkan yang jangka pendek. Jadi, anggap saja ini barang itu kayak pengungkit. Yang ujung atasnya terlalu tinggi, mau diturunin. Nah, bisa dia push ke bawah, caranya dengan dia angkat ini ke atas. Nah, karena bentuknya itu kayak dipatahkan, maka disebutnya Operation Twist Pelintir gitu. Jadi dia mencoba memelintir bentuk yield curve yang seperti ini, ya, menjadi mungkin lebih smooth seperti ini. Nah, jadi dia mencoba turunkan yang jangka panjang. Nah, pada saat yang sama dia mendorong naik ke atas yang jangka pendek. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Scott Bessent. Nah,
apakah ada istilah Operation Twist di dalam ini? Nggak ada, itu cuma sebutan orang-orang Wall Street saja. Nah, Operation Twist ini sebetulnya sudah pernah di beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, cuma dulu yang melakukan itu Bank Sentral, sekarang yang melakukan itu Menteri Keuangan. Nah, pertanyaannya, eh, bagaimana cara dia melakukan twist ini? Nah, kalau kita baca statementnya, dia itu eh, buy long, sell short gitu. Apalagi itu, buy long, sell short gitu kan. Nah, jadi buy long, sell short tuh gampangnya adalah dia menerbitkan obligasi jangka pendek, sell short ya. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli obligasi jangka panjang, buy long. Nah, itu yang dilakukan oleh si bank sentral. Nah, eh, lebih tepatnya apa sih gitu ya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu coba Google ya, obligasi sekunder BCA. Menurut saya website dengan data obligasi terlengkap yang publik bisa buka saat ini itu salah satunya BCA. Nah, kamu buka terus ada tulisan obligasi pasar sekunder. Nah, ini ada seri obligasi. Itu kalau kamu scroll mungkin dari FR50 sampai FR110. Kemudian ada seri ori, ada seri yang Indon juga dan sebagainya. Jadi informasi seri obligasi di BCA sangat lengkap. Nah, kemudian di sampingnya ada informasi jatuh tempo, kupon, harga beli kalau kita beli dari BCA, kemudian jual kalau kita jual ke BCA. Kalau ini imbal hasil kalau beli. Jadi kalau saya beli di harga 96,9 itu setara dengan imbal hasil 7,13%. Nah, jadi ini semua adalah obligasi negara, ya. Nah, kalau di saham dari 900-an saham ada LQ45, di obligasi juga ada LQ45-nya gitu. Nah, kalau di saham kita sebut LQ45, kalau di obligasi negara kita sebut obligasi benchmark gitu. Nah, benchmarknya Bapak Ibu bisa cek di website IBPA atau PHEI. Pas di bagian data eh, atau data kalau nggak salah, itu ada benchmark dari retail price. Nah, dari sekian ratus saham seri-seri FR yang ada, ini ada FR 109, 108, 106, 107 untuk benchmark yang konvensional. Nah, kenapa mereka ditetapkan sebagai benchmark? Apakah karena KLQ45 liquid? Enggak. Mereka ditetapkan simple. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi setiap awal tahun si Bank Sentral, Kementerian Keuangan itu menentukan benchmark tahun 2026 adalah seri ABCD. Ini untuk yang konven, ini untuk yang syariah. Nah, kalau konven itu 5, 10, 15, 20. Ini 2, 4, 13, dan 24. Jadi memang jangka waktunya itu dibuat sengaja bersilangan sehingga bisa jadikan satu. Kalau dia sama-sama 5 tahun kan itu nempel gitu. Jadi dia sengaja 2, 5, sorry, 2, 4, 5, 10, 12, 15, kemudian ini tadi berapa? 20 dan 24 gitu. Jadi memang sengaja dia menyusun seperti itu. Nah, dengan menetapkan obligasi tersebut jadi obligasi benchmark, eh, maka pada saat APBN disusun, misalnya APBN-nya disusun, oke, tahun ini pendapatan 1.000 triliun, pengeluaran 1.200 triliun, berarti terjadi defisit 200. Defisit 200-nya terbit dari mana? Ya, 200-nya adalah pemerintah terbitkan surat hutang. Nah, ketika pemerintah menerbitkan surat hutang, 200 triliun, itu caranya adalah menerbitkan seri FR. FR-nya kan ada banyak. Nah, jadi yang dia lakukan, dia itu cuma terbitkan setiap minggu ya, 4 seri ini. Jadi misalnya minggu pertama dia terbitkan 4 seri ini, minggu depan dia terbitkan 4 seri ini. Minggu depan balik lagi yang seri ini, minggu depan lagi balik sini. Jadi selalu bergantian. Konven syariah, konven syariah, konven syariah. Nah, jadi obligasi benchmark adalah pemerintah itu akan IPO, cuma IPO-nya itu setiap minggu. Eh, nah, karena yang dia sudah IPO-kan itu sudah ada jatuh tempo, ada kuponnya, cuma nominalnya aja nambah gitu. Jadi kamu kayak bisa
pesan minggu satu, nanti minggu ketiga terbit lagi, bisa pesan lagi. Nanti 2 minggu lagi terbit lagi, bisa beli lagi. Nah, obligasi yang seri benchmark tersebut oleh negara, dia menunjuk ada yang namanya bandar, namanya primary dealer, PD seperti itu. Nah, primary dealer itu kalau nggak salah ada 8 bank dan 4 sekuritas. Nah, primary dealer itu eh, mereka itu kayak pemerintah lelang gitu kan. Dia lelang 4 seri ini. Nah, yang boleh participate dalam lelang itu cuma primary dealer. Bapak Ibu misalnya punya uang 100 miliar pun mau ikutan beli nggak bisa. Jadi kamu cuma bisa beli setelah si primary dealer dia lelang ambil dari negara, dia beli grosiran, baru dia jual eceran ke Bapak Ibu. Nah, karena dikasih hak untuk beli di lelang, pada saat tidak lelang itu setiap harinya primary dealer dia wajib kayak kasih bid dan offer. Jadi kalau orang sudah beli mau jual dia harus tampung. Kalau orang mau beli pada saat belum lelang, dia akan coba ambil stok yang dia punya jual ke kamu gitu. Nah, jadi ada bid offernya setiap hari. Karena ada bid offernya dan itu dilakukan bersama-sama dari 12 primary dealer itu, maka dia punya transaksi sangat liquid. Nah, eh, jadi ini obligasi benchmark. Nah, dia kan ditetapkan di tahun 2026. Misalnya contoh FS 109. Di 1 Januari mungkin dia 5 tahun, betul. Tapi kalau nanti di 31 Desember kan mungkin sudah tinggal 4 tahun. Jadi udah nggak 5 tahun lagi nih. Nah, apa yang terjadi? Maka di awal tahun depan, pemerintah akan terbitkan lagi, bukan terbitkan, ditetapkan lagi. Oke, tahun 2027 eh, benchmark itu adalah seri 110, 11, 12, 13, 14 misalnya. Nah, jadi bisa benchmark yang jadi benchmark tahun ini most likely akan tidak jadi benchmark lagi tahun depan. Nah, tapi bisa nggak Pak? Misalnya dia 15 tahun, udah jalan 4 tahun, tinggal 10 tahun. Jadi dia menjadi benchmark di 5 tahun ke depan gitu. Possibility itu kemungkinan ada, tapi biasanya kalau saya lihat sekarang pemerintah lebih suka nomor seri baru. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan obligasi yang ibaratnya sudah tidak menjadi benchmark? Nah, kalau di dalam istilah obligasi itu disebut dengan seri off the run ya. Jadi yang contoh BCA ini 1078910 itu obligasi benchmark. Jadi on the run ya. On the run itu maksudnya setiap hari itu ada bid, ada offer, jadi bisa diperoleh. Sementara kalau seri-seri yang lama itu off the run, artinya tidak ada lagi eh, yang ready buyer, tapi obligasinya masih ada. Nah, oleh karena itu harganya itu sama transaksinya tidak seliquid yang obligasi yang benchmark ini. Obligasi benchmark ini kasarannya kalau kamu mau beli santai aja. Itu setiap 2 minggu itu lelang. Jadi kamu tinggal ambil langsung dari pusatnya. Sementara obligasi yang pernah jadi benchmark tapi tidak jatuh tempo, belum maksudnya belum jatuh tempo, tapi apa namanya sudah bukan benchmark lagi, tetap bisa ditransaksikan, cuma tidak seliquid yang seri ini. Nah, jadi eh, ini yang on the run dan off the run. Ini saya mau coba jelaskan operation twist ya. Nah, jadi eh, apa yang dilakukan oleh si Scott Bessent, ya. Yang dilakukan oleh Scott Bessent itu adalah dia mencoba membeli obligasi yang 25-30 tahun yang seri-seri yang off the run itu. Ya. Jadi jadi misalnya contoh yang jangka panjang 20 tahun tuh FR 110. Tapi ada si FR 103, FR 98 yang juga dulu yang mungkin dulu 30 tahun sekarang 25 tahun itu yang menjadi acuan yang jangka panjang. Nah, obligasi-obligasi yang 25-30 tahun yang off the run itu karena kurang liquid, mungkin harganya itu sudah terlalu rendah. Makanya yield-nya tinggi gitu. Jadi kalau obligasi itu kan harga rendah, yield tinggi. Harga tinggi, yield rendah. Nah, jadi harganya sudah terlalu rendah. So, apa yang Scott Bessent lakukan? Ya udah, seri-seri off the run tuh gue borong aja. Nah, kalau borong supaya laku gimana? Jadi orang-orang yang pegang obligasi kan kayak ya udah saya kayak kalau kamu pegang saham deh.
Saya si emitennya tender offer. Kalau harganya sekarang 1.000, dia tender offer di 500, mana mau kamu jual kan? Kalau dia tender offer di 1.200, oh ya, boleh dong. Karena harga marketnya 1.000, ada tender offer 1.200. Garansi di depan mata 20%. Nah, jadi obligasi juga sama. Jadi si Scott Bessent itu dia mencoba membeli seri of the run itu dengan harga lebih tinggi. Ketika dia beli harga lebih tinggi, yieldnya mengalami penurunan. Nah, dari mana uangnya? Nah, itu yang penting. Operation Twist ini yang melakukan siapa? Menteri Keuangan atau Bank Sentral. Kalau Bank Sentral dia tinggal cetak uang. Tapi kalau si Menteri Keuangan dia nggak bisa cetak uang. Jadi yang dia lakukan, dia terbitkan obligasi jangka pendek dengan cara, jadi dia beli misalnya obligasi jangka panjang 10 triliun. Caranya dia terbitin obligasi jangka pendek 10 triliun juga. Nah, sehingga Operation Twist ini tidak menambah hutang negara dan juga tidak apa namanya ibaratnya tidak menambah hutang negara sama eh, tidak menyebabkan sorry dan tidak cetak uang, sorry. Jadi dia tidak menambah hutang negara dan juga tidak cetak uang. Karena simpel dia terbitkan hutang jangka pendek untuk bayar hutang jangka panjang. Nah, jangka pendek yang diterbitkan yang mana nih? Jadi kalau di dalam lelang, ya ini yang saya bilang contoh ya. Ini data publik yang Bapak Ibu bisa ambil dari Kemenq dan Bank Indonesia. Ini lelang tanggal 21 Juli. Ini lelang tanggal 28 Juli, jeda 1 minggu. Nah, di tanggal 21 Juli ini yang dia lelang itu seri yang konvensional. Makanya ada tulisan FR, 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 FR sekian. Nah, kalau yang 28 Juli seminggu depan itu yang PBS, berarti yang syariah, Project Based Sukuk. Nanti minggu depannya lagi balik lagi ke seri di atas. Nah, yang benchmark walaupun tadi sampai 20 tahun ternyata ada yang ada yang 2054. 2054 ini kan berarti kalau dari sekarang itu 40 tahun. Ternyata benchmark itu ada yang sampai seri 40 tahun gitu. Nah, jadi yang dilakukan Scott Bessent dia terbitkan jangka pendek untuk beli seri-seri selain ini ya. Jadi yang bukan ini dengan cara menerbitkan SPN. SPN apa lagi? Jadi SPN ini singkatan dari Surat Perbendaharaan Negara. Kalau yang S, Surat Perbendaharaan Negara Syariah. Nah, kalau eh, belajar investasi ya, FR-FR ini disebut dengan T-bonds, Treasury bonds. Kalau SPN ini orang sebut dengan T-bills, Treasury bills. Jadi kalau yang ini jatuh temponya di atas 1 tahun, kalau ini jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, kalau kamu beli FR, pajaknya itu 10%. Kalau kamu beli SPN, pajaknya 20% sama kayak deposito. Nah, jadi eh, apa namanya? eh, cara kerjanya adalah si Scott Bessent, Menteri Keuangan US, dia terbitkan SPN, T-bills, untuk membeli FR-FR yang seri yang off the run eh, supaya yieldnya turun. Nah, kalau kita lihat contoh seperti ini, jadi contoh di tanggal 21 Juli, pemerintah lelang. Nah, namanya lelang, si primary dealer itu nawar gitu. Ada yang dia nawar untuk dirinya sendiri, karena kalau bank itu kan orang taruh deposito. Nah, kalau belum bisa dia salurkan, ya sudah dia taruh di obligasi negara. Jadi dia bid atas nama dia sendiri. Bisa juga ada dana pensiun, asuransi, reksadana. Gua dapat penempatan nih, saya mau taruh di obligasi negara. Lu tolong dong bantu saya lelang. Nah, jadi eh, yang ngebid itu atas nama primary dealer, tapi sebenarnya untuk kepentingan kepentingan fund manager. Nah, ini yang total bid yang masuk 67 triliun. Terdiri dari SPN-nya sekian, 109 sekian, 108 sekian, dan seterusnya. Nah, lelang itu ya gini, misalnya pemerintah kasih indikasi yang jatuh temponya 10 tahun misalnya, yang 2036 ini Eversus 8, itu di harga misalnya 100, harga 98, setara dengan yield 7, 7,2. Oke, saya tawar 99 saya beli. Tetangga tawar 102 saya beli. Jadi ada berbagai macam harga yang masuk. Nah, nanti pemerintah tetapkan, oke, yang dimenangkan itu adalah yang harganya minimal 99,5. Nah, jadi ini adalah weighted average yield yang dimenangkan. Oke. Nah, yang dimenangkan berapa banyak? Contoh kalau yang FSO 8 ini 9,7 triliun.
Nah, bid to cover ratio itu misalnya yang nawar 3,4 T, yang dimenangkan 1 triliun. Berarti bid covernya 3,46 begitu. Nah, kalau bid to covernya gede, berarti permintaannya gede di sini. Atau ya itu, permintaannya banyak tapi yang dimenangkan cuma sedikit. Nah, yang menentukan yang dikasih yang mana tergantung pemerintahnya. Jadi dia juga lihat, kalau misalnya ada yang bersedia beli yang jatuh temponya di 2054 dengan yield rendah, ya dia bisa aja kasih banyak gitu. Tapi kalau orang minta yieldnya terlalu tinggi, ya udah dia menangkan yang sedikit aja. Nah, jadi ini cara pemerintah menghimpun uang, eh, mendapatkan pendanaan hutang. Jadi kalau orang bilang pemerintah ngutang, 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 gimana sih caranya? Caranya begini, Bapak Ibu. Ketika sudah dihitung dia punya defisit berapa, yang jatuh tempo berapa, yang di refinance berapa, maka pemerintah akan menerbitkan seri baru yang dibeli oleh para primary dealer gitu. Nah, setelah dia terbitkan obligasi, pada saat sama dia buyback. Nah, ini contoh buyback yang dilakukan oleh Treasury-nya Amerika, Menteri Keuangannya Amerika, di tanggal 18 Agustus. Jadi dia umumkan dia mau buyback sampai dengan 2 billion US dollar. 2 billion itu setara 36 triliun ya. Nah, kemudian ini kayak seri-seri FR-nya. Ya, 9128, VR2, VR6 dan seterusnya. Nah, jadi dari sekian banyak seri ini yang dibeli sama Menteri Keuangannya US itu adalah seri yang ini, dengan jatuh tempo 2048 dan dia beli di harga 71 seperti itu. Nah, jadi dia buyback. Nah, bisa saja harga marketnya mungkin 69. Supaya harganya naik, ya dia beli di harga 71. Nah, di harga 71,4 ini pembeli penjual sepakat. Makanya harga obligasinya mungkin naik gara-gara itu atau yieldnya mengalami penurunan. Nah, yang dilakukan Scott Bessent itu adalah dia sampaikan supaya yield ini yang 30 tahun patah, dia akan beli yang jangka panjang dengan cara seperti ini. Kemudian nominalnya mau dia gandakan. Jadi kalau belinya sekarang sekali beli maksimal 2 billion, dia mau bikin jadi 4 billion. Jadi dia melakukan berbagai upaya supaya yang jangka panjangnya itu beneran bisa turun. Pertanyaannya, eh, berhasil nggak gitu ya? Ini adalah yield obligasi eh, 30 tahunnya US. Nah, jadi dia punya yield yang 30 tahun itu sudah 5,4. 5,4 itu mungkin tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Nah, jadi ibaratnya, eh, kalau kamu KPR, KPR-mu floating, setiap bulan mungkin dia ngitung ulang. Sama Donald Trump ini, waduh, cicilan KPR-nya sudah membengkak terus. Kenapa? Karena yang 5,4, yang 30 tahun ini tertinggi dalam 20 tahun terakhir gitu. Nah, karena kondisinya sudah gawat, Scott Bessent turun tangan, dia bilang, oke, saya akan buyback. Dia cuma bilang akan ya, akan digandakan gitu. Eh, di hari pertamanya berhasil. Dari 5,4 jatuh ke 5,2. Berhasil 1 hari. Cuma besoknya balik lagi ke 5,3 gitu. Jadi kalau dibilang berhasil atau tidak belum kelihatan. Nah, cuma kalau kita baca pengumumannya dengan seksama gitu ya. eh, si Scott Bessent ini dia signaling. Signaling itu dia bilang, saya mau beli, mau saya dobelin ya. Apakah dia sudah beli? Belum. Karena baru dia akan lakukan nanti di bulan September. Ibaratnya dia baru umumkan dia mau beli, kemudian dia mau jalankan tuh nanti di bulan September gitu. Nah, artinya ini waktu turun ini sentimen market. Terus market mungkin lihat kok belum ada apa-apa, naik lagi. Ya memang baru dia akan lakukan bulan depan gitu. Nah, jadi yang terjadi di bulan eh, Agustus ini belum belum berdampak karena dia baru sekedar signaling dan dia baru do actionnya itu di bulan September. Nah, cuman kombinasi dari situasi-situasi yang dihadapi US di atas itu membuat satu US dollar melemah. Ditambah lagi Scott Bessent lakukan itu bikin persepsi orang bahwa dolarnya akan semakin melemah lagi.
Karena dolarnya melemah, makanya kriptonya naik, emasnya naik gitu. Rupiahnya sekarang 17.600. Jadi kalau saya bilang 17.6, 17.7 itu, sorry to say ya, faktor domestiknya paling cuma 20%. 80% itu karena memang US-nya lagi bermasalah gitu. Nah, eh, pertanyaannya ini bisa berlangsung apa tidak gitu. Jadi pertama dia punya buyback baru akan jalan nanti bulan September. Ya kalau sekarang kita ngomong terlalu cepat gitu. Nah kemudian yang dilakukan oleh Scott Bessent itu basically adalah kebijakan-kebijakan yang mengatakan US dollar itu akan semakin melemah. Jadi semakin si Scott Bessent intervensi semakin apa, US dollar akan semakin melemah. Artinya kita punya dolar ke rupiah 17,5 seperti itu. Ya. Nah, tapi orang mungkin tidak tidak ngeh bahwa yang sebetulnya lebih banyak peranan dalam nilai tukar itu bukan bukan Menteri Keuangan, tapi Gubernur Bank Sentralnya. Nah, Gubernur Bank Sentral nih, si Bapak Kevin ini, itu belum ngapa-ngapain. Dia baru akan kasih pengumuman nanti tanggal 15-16 September. Nah, Kevin Walsh ini sangat ditunggu-tunggu nih. Apakah dia akan sejalan sama Menteri Keuangannya dalam hal, oke, sekarang kondisinya seperti ini, saya nggak mau kasih pressure, jadi kalau inflasi kan begini, saya mungkin belum akan naikkan suku bunga, bahkan mungkin saya akan turunkan. Nah, statement-statement seperti itu akan mendukung kebijakannya si Menteri Keuangan. Yang akan terjadi, dolarnya akan semakin melemah gitu. Kripto akan semakin naik, emas akan semakin naik, rupiah akan semakin menguat juga gitu. Tapi kalau sebaliknya dia merasa dia independen. Wah, nggak bisa nih. Kalau sekarang saya signaling akan turunkan suku bunga, kode-kode mau turunkan suku bunga, itu inflasinya bisa melonjak lagi gitu. Justru yang jadi masalah itu adalah perangnya di stop dulu. Kalau nggak di stop harga minyak tinggi kan susah kendalikan inflasi. Selama inflasi belum terkendali, sudahlah saya nggak mau ikut-ikut campur. Tugas saya cuma jagain nilai tukar misalnya. Nah, kalau misalnya dia kasih statement seperti itu atau mendekati itu, ya ambil lagi, yieldnya naik lagi, kemudian ada kemungkinan apa namanya dolarnya menguat lagi gitu. Nah, jadi memang sekarang Kevin Walsh, Gubernur Bank Sentral US, sama Scott Bessent, Menteri Keuangan US itu ini mereka bisa sejalan, mereka bisa berlawanan. Kalau mereka sejalan, dolar melemah. Kalau mereka tidak sejalan, nah dolarnya bisa menguat kembali. Jadi penentunya nanti mungkin di tanggal 15 sampai dengan 16 September nanti itu sangat dinanti-nantikan orang. Setelah Scott Bessent melakukan kungfu ini itu, apa yang akan dia lakukan? Nah, kalau untuk Indonesia, sekali lagi kita hoki ya. Kita hoki sekali. US sedang masalah sehingga rupiah menguat. Tapi kan kondisi US itu nggak akan berlangsung selamanya. Ya, masalah mereka at some point bisa selesai. Atau di satu kesepakatan gitu. Mudah-mudahan momentum US bermasalah ini dimanfaatkan secara baik oleh Bank Sentral, oleh pemerintah kita, ya, perbaiki tata kelola, perbaiki defisit APBN, sehingga nantinya penguatan rupiahnya kita dapat momentum penguatan yang kuat dulu. Kalaupun nanti US sudah balik, kita nggak balik ke 18.000 gitu. Nah, mudah-mudahan bisa terjadi skenario seperti itu. Tapi kita let's see ya, karena yang sangat menentukan nanti di tanggal 15 sampai 16 September. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa di kolom komen ya. Terima kasih.